dikasih kampus yang abal-abal lagi sama YTB, nanti kampusnya jelek lagi sama YTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Balik lagi di segmen Kupas Tuntas Beasiswa Turki Burslari bersama Fadia Muksen. Dan seperti biasa nih, kalau kita udah ada di segmen Kupas Tuntas Beasiswa YTB, itu artinya kita bakal bahas tentang beasiswa fully funded dari pemerintah Turki ini secara detail. Dan senang banget pada episode ke-6 ini kita bakal bahas tentang sesuatu yang sering banget dipertanyakan sama teman-teman semua. Jadi tentang cara memilih jurusan dan universitas untuk apply beasiswa YTB. Oke, langsung aja ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk memilih jurusan dan universitas di beasiswa YTB ini mungkin agak sedikit berbeda dengan beasiswa-beasiswa lainnya ya. Karena memang kita pilih ini bukan sesuai kehendak kita. Loh, kenapa tuh kayak gitu? Karena beasiswa YTB ini adalah beasiswa dari pemerintah Turki. Jadi otomatis universitas-universitas yang bisa kita pilih dan boleh kita pilih adalah universitas negeri, bukan universitas swasta. Jadi kita mulai aja ya dulu, kita mulai dari untuk pemilihan jurusan dan universitas untuk jenjang S2 dan S3 dulu. Karena nanti untuk yang jenjang S1 agak sedikit berbeda, jadi kita mulai dari S2 dan S3 dulu. Jadi untuk kalian yang mau apply beasiswa YTB di jenjang S2 dan juga S3, kalian hanya boleh dan hanya bisa apply di jurusan yang selinear dengan jurusan di jenjang sebelumnya. Jadi misalkan kalian S1-nya jurusan pendidikan, terus habis itu pengen apply S2 yang jurusan ekonomi, itu nggak boleh dan juga nggak bisa. Jadi memang harus yang selinear dengan jurusan di jenjang pendidikan sebelumnya. Nah, kenapa sih kayak gitu? Karena nanti pilihan jurusan dan universitas yang bisa kalian pilih itu akan auto muncul di sistem TBBS. Jadi nanti kalau kalian mau daftar beasiswa, nanti kalian harus bikin akun YTB dulu di sistem TBBS, ngisi data semua dulu, baru bisa pilih jurusan. Nanti tentang kayak tutorial untuk mengisi data dan mengupload file di TBBS, insya Allah bakal kita bahas di episode selanjutnya. Jadi sebelum kalian membuat akun dan mengisi data di sistem TBBS-nya YTB itu, kalian nggak bakal tahu jurusan dan universitas apa aja yang bisa kalian pilih. Karena memang itu tuh bakal beda-beda untuk setiap orang, karena kan setiap orang jurusannya beda, background pendidikan sebelumnya tuh beda. Jadi ini yang kalian lihat di layar kalian, ini adalah summary PDF aku. Jadi ini adalah ringkasan aplikasi YTB aku. Jadi kan aku kan jurusannya memang pendidikan agama. Jadinya beberapa jurusan yang auto muncul pas aku lagi daftar YTB di sistem TBBS adalah jurusan yang selinear. Kayak misalkan gini, religious education. Ini kan sama ya, selinear, benar-benar pendidikan agama. Nah, selain itu ada juga Islamic Studies, Basic Islamic Science, terus sama Islam History and Arts. Jadi memang jurusan-jurusan yang bakal auto muncul di sistem kalian adalah jurusan yang selinear dengan jurusan kalian sebelumnya. Dan untuk universitasnya memang udah universitas yang ditentuin aja yang keluar gitu. Jadi kalian nggak bisa pilih-pilih. Misalkan kalian pengen pilih di Karadeniz University, tapi yang jurusan ini nggak bisa karena memang dia udah dipasang-pasangin jurusan ini cuman ada di universitas ini, kayak gitu. Jadinya untuk yang S2 sama S3 kayak gitu, pokoknya jurusan dan universitasnya yang harus selinear dengan pendidikan sebelumnya, udah gitu. Oke, nanti kan di sistem orang itu kan beda-beda ya, sesuai dengan jurusan dan latar belakang pendidikan dia. Dan nanti kalian bisa pilih maksimal 12 universitas dan juga 12 jurusan yang tersedia di akun TBBS kalian.
Jadi nanti kalau nggak salah itu kalian bisa pilih kayak 4 atau 5 di kota besar, dan selanjutnya itu di kota kecil. Jadi maksudnya kayak misalkan Ankara, Istanbul, Bursa, kayak gitu tuh kan kota besar. Jadi kalian nggak boleh pilih semuanya di Istanbul semuanya, atau di Ankara semuanya, atau di kota-kota besar semuanya. Jadi nanti kalian harus pilih universitas yang terletak di kayak 4 atau 5 gitu di kota besar, terus habis itu sisanya di kota-kota yang kecil gitu. Karena itu memang peraturan dari YTB-nya seperti itu gitu. Jadi kemungkinannya kita bisa aja lolos di kota besar ataupun di kota kecil. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ya untuk pemilihan jurusan dan universitas bagi pendaftar S1. Ini nih agak sedikit berbeda dengan pendaftar S2 dan juga S3. Karena kalau pendaftar S2 dan S3 tadi, jurusan yang hanya boleh dipilih adalah jurusan yang selinear dengan jenjang pendidikan sebelumnya. Tapi enaknya kalau untuk anak S1, mereka boleh memilih jurusan yang tidak selinear dengan jenjang pendidikan sebelumnya. Contohnya aja nih, misalkan kalian SMA-nya itu IPA jurusannya, terus habis itu pas S1 pengen ngambilnya di jurusan sosial ataupun sebaliknya, itu tuh nggak masalah. Jadi nggak harus selinear kalau untuk pendaftar S1. Dan juga pendaftar S1 juga kayak pilihan jurusan dan universitasnya itu lebih banyak dan lebih beragam daripada S2 dan S3. Karena S2 dan S3 itu kayak pilihannya itu kayak limited banget, tergantung jurusan kalian gitu. Kalau S1 itu dia kayak bisa pilih semua jurusan apapun yang kamu mau, itu mau yang eksak, mau yang sosial, itu bebas gitu. Nah, contohnya tuh kayak gini teman-teman. Ini kita bisa lihat di sini. Ini adalah sistem TBBS atau akun YTB kalian yang bakal kalian bikin nanti. Nah, untuk yang daftar S1, dia ini lebih fleksibel dan lebih banyak pilihan jurusannya. Karena tadi udah aku bilang kan, kalau misalkan dia jurusannya IPA SMA-nya, nanti dia bisa kuliah jurusan sosial atau sebaliknya kayak gitu. Karena memang nanti yang tertera untuk anak S1 ini kayak bakal keluar semua jurusan dari A sampai Z, bakal keluar semua di sini. Jadi misalkan nih, nanti anak S1 misalkan dia mau pilih ini food engineering. Nah, nanti di sini bakal auto keluar kayak gini, food engineering tuh ada di universitas apa aja nih, kayak lihat di sini Selçuk, Pamukkale, Istanbul, Mersin, Sakarya, EG, RGS. Nah, kayak gitu. Jadi memang kayak semua jurusan yang ada kayak gini nih dari A sampai Z ini. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini, nanti kan kalian klik misalkan food engineering, terus kalian bisa lihat di sini universitas yang tersedia ini, terus habis itu ada di sini language-nya apa, misalkan pakai Turkce, bahasa Turkish, terus city, kotanya di mana, konya duration-nya 4 tahun. Nah, kayak gini nih ada juga yang pakai language English C 30%, ini English 30%, berarti sisanya 70% itu bahasa Turki gitu. Nah, kalau misalkan mau yang full English bisa juga kayak gini misalkan. Ini nih misalkan kalau yang emang jurusannya bener-bener English, 100% English, dia bakal tertulis. Nih lihat kan jurusan ini City and Region Planning, ini kan ada 2. Satunya English tertulis, satunya nggak ada tulisan apa-apa. Ini artinya yang tulisan English ini adalah programnya pakai bahasa Inggris, sedangkan kalau tidak tertulis English di sini berarti dia otomatis pakai bahasa Turki gitu. Nah, kalau kalian mau yang English 100% bisa. Di sini nanti kalian tinggal klik ini misalkan City and Region Planning English. Nah, di sini kan bakal munculkan universitas-universitasnya. Dan di sini kan dia tuh kalau untuk English 100% dia ada requirement-nya kayak ini. Special requirements kayak misalkan IELTS-nya 6 atau TOEFL IBT-nya 75 sama poin untuk SAT-nya ini harus 1200. Kalau kalian memenuhi persyaratan ini dan bisa ngupload semua ini di sistem TBBS kalian, nanti kalian bisa bakal memilih kampus dengan yang English 100% itu. Jadi memang tergantung jurusan dan kampusnya apakah ada yang menyediakan bahasa Inggris atau tidak, dan tergantung kalian punya atau tidak requirement atau persyaratan yang mereka butuhkan. Jadinya kayak gitu teman-teman, emang pemilihan jurusan dan universitas untuk YTB itu tidak murni 100% pure dari keinginan kita, karena memang nanti tergantung di sistemnya itu akan muncul apa. Jadi maka dari itu kalian gak usah susah-susah nyari list-list universitas untuk beasiswa YTB atau list-list jurusan untuk beasiswa YTB, karena itu gak ada gitu. Karena emang semua universitas negeri di Turki ini sebenarnya itu masuk dalam list untuk universitas yang tersedia dalam beasiswa YTB. Cuman apakah kampus dan jurusan itu bisa kamu pilih apa enggak, itu tergantung di sistem YTB atau sistem TBBS kalian nanti gitu. Tapi kalian juga nggak usah takut, nanti aku dikasih kampus yang abal-abal lagi sama YTB, nanti kampusnya jelek lagi sama YTB.
Karena memang YTB ini kan beasiswa pemerintah Turki ya, jadinya kampus yang dikasih itu benar-benar kampus negeri yang sudah terakreditasi. Pokoknya yang udah kualitasnya oke lah, jadi nggak usah takut bakal dikasih kampus abal-abal dan lain-lain gitu. Dan saran aku lagi, kalau misalkan nanti kalian udah bikin akun TBBS, udah ngisi-ngisi data, dan pilihan jurusan dan universitas itu udah muncul di sistem kalian, kalian jangan langsung pilih, tapi kepoin dulu ini kampusnya. Misalkan ya, Marmara University, jurusan Religious Education di Fakultas Ilahiyat, nanti kalian bisa kepoin dulu di website resminya Marmara University. Bisa kalian ketik aja Marmara University gitu, nanti bakal muncul kampus itu seperti apa sih, jadi dikepoin aja dulu. Ataupun kalian nanti bisa juga lihat kayak peringkat kampus itu di Turki keberapa gitu, dan peringkat di dunianya itu keberapa. Nanti aku bakal kasih link untuk cek peringkat dan juga akreditasi kampus. Nanti aku bakal input di description box, kalian bisa langsung klik dan cek di situ aja. Nah, jadi segitu aja teman-teman untuk episode 6 kali ini di segmen Kupas Tuntas Beasiswa YTB bersama Fadia Muksen. Semoga bermanfaat, dan kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan bisa langsung drop di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah aku bakal jawab di waktu slow aku ya, di waktu senggang. Kalau gitu, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Görüşürüz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.